Halo semua, terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Di dalam video ini akan menceritakan, menjelaskan, dan memaparkan mengenai industri fast fashion di Bangladesh. Lalu, apa yang salah ya dengan industri fast fashion di Bangladesh? Mari kita simak videonya ya. Kami merupakan kelompok 5 dari kelas Ekonomi Politik Internasional. Kelompok ini beragontakan Bella Sartina, Aisyah Nabila, Anissa, Tribut, dan Kak Joel. Industri fast fashion adalah salah satu industri terbesar di dunia dengan pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi karena ekspor dunia akan tekstil dan pakaian melambung, yaitu 4 kali lebih besar dibandingkan rata-rata ekspor dunia yang hanya 2% menurut WTO International Trade Statistics tahun 2014. Pergerakan industri ini terhitung cepat karena tren busana dunia yang terus berganti yang mengakibatkan produksi barang-barang busana oleh industri turut mengikuti kecepatan tren busana dunia yang kebanyakan didominasi oleh luxury brand. Industri fast fashion merupakan salah satu jenis industri manufaktur yang tidak terlepas kaitannya dengan negara-negara berkembang sebagai penghasil produknya. Kami mengangkat sebuah isu tentang hubungan kerja di dalam industri fast fashion yang sangat penting untuk dikaji karena maraknya isu eksploitasi tenaga kerja. Lalu timbul pertanyaan, apa itu fast fashion? Pengusaha dalam hal ini berusaha menekankan biaya produksi seminimal mungkin agar produknya bisa dijangkau oleh konsumen yang menginginkan luxury brand dengan harga murah dan bisa membelinya secara terus-menerus. Hal ini yang kemudian disebut dengan fast fashion. Lalu apa itu eksploitasi yang menjadi pembahasan kita? Eksploitasi merupakan suatu distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Menurut Marx, eksploitasi terkait dengan upah, adanya buruh-buruh bebas, dan juga nilai surplus. Dalam industri fast fashion, konsep ini menjadi penting karena adanya hubungan kerja antara buruh dan pemodal yang timpang menghasilkan kerugian terhadap buruh terkait dengan 3 aspek yang telah disebutkan oleh Marx. Mengapa eksploitasi terhadap buruh industri fashion ini bisa terjadi? Menurut neo-Marxisme, kaum buruh berusaha untuk memproduksi barang dengan biaya produksi yang seminimal mungkin. Hal ini menyebabkan banyaknya barang yang diproduksi sehingga menimbulkan hubungan eksploitatif terhadap kaum proletar. Sifat materialistik manusia menjadi penyebab kaum borjuis terus melakukan tindakan eksploitatif terhadap kaum proletar. Struktur ini terus dipelihara hingga saat ini sehingga kaum proletar sulit untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Hal inilah yang membuat kaum Marxis menuntut perubahan dalam kondisi struktur sosial yang eksploitatif. Kasus runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh yang terjadi pada tahun 2013 merupakan bukti nyata eksploitasi buruh di Bangladesh. Terdapat satu kasus yang cukup parah terjadi di Bangladesh terkait pekerja industri fast fashion, yaitu runtuhnya Rana Plaza pada tahun 2013 di Bangladesh. Rana Plaza merupakan sebuah ruko 8 lantai yang terdiri dari beberapa pabrik garmen, bank, toko, dan lainnya. Bangunan Rana Plaza tidak memiliki kelayakan bangunan hingga suatu hari terdapat retak dinding bangunan yang menjalar dari lantai 5 hingga 8. Melihat hal ini, pekerja berusaha keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi atasan menyuruh mereka kembali dan terus mengerjakan pekerjaannya agar dapat memenuhi minimum hasil yang sempurna. Namun retakan tersebut semakin parah sehingga menyebabkan keruntuhan gedung Rana Plaza dan menewaskan 1.000 orang. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi di Bangladesh? Mari kita simak jawabannya menurut perspektif neo-Marxisme. Dalam teori neo-Marxisme terdapat 2 teori, yaitu dependency theory dan world system theory. Dependency theory menggambarkan adanya hubungan yang saling bergantung antara kaum borjuis dan proletar. Proporsi utama dari teori ini adalah kondisi sejarah yang membentuk sistem internasional yang membuat suatu negara menjadi lebih unggul dari negara lain. Dalam konteks ini terbentuknya kaum borjuis yang lebih unggul dari kaum proletar. Hal ini kemudian menciptakan kesenjangan yang semakin besar seiring dengan jalannya waktu sehingga kaum proletar sulit berkembang. Dalam hal ini dapat dilihat dari para buruh industri fast fashion yang tetap bekerja di industri tersebut, walaupun hubungan antara pemodal dan pekerjanya sangat eksploitatif karena mereka bergantung pada perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Para pekerja terpaksa bekerja melewati jam kerja yang normal sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan diri sendiri. Bahkan anak-anak dari keluarga miskin terpaksa untuk bekerja di pabrik tersebut karena kesulitan ekonomi keluarganya sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. Hal ini membuat kaum proletar sulit untuk berkembang. Dalam world system teori, sistem kapitalisme dunia sudah memasuki era baru, yaitu era monopoli kapitalisme yang menurut Lenin adalah bagian paling akhir dari perkembangan kapitalisme. Teori ini terbagi menjadi 2, yaitu World Empire dan World Economy. World Empire memandang hubungan internasional sebagai tempat untuk saling mengeksploitasi. Sementara itu, dalam World Economy terdapat stratifikasi negara dalam 3 kelas, yaitu core, semi-periferi, dan periferi.
Dalam kasus ini, para pemilik modal usaha fast fashion pada umumnya berasal dari negara core yang menindas negara-negara periferi untuk memangkas biaya produksi seminimal mungkin. Biaya produksi dari negara periferi umumnya murah karena ekonomi di negara tersebut tidak sekuat negara core. Selain itu, negara periferi umumnya memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan harga yang murah yang kemudian diolah dan dijual kembali dengan harga yang mahal karena negara periferi tidak memiliki teknologi yang memadai untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Hal inilah yang menciptakan kesenjangan dalam sistem internasional. Nah, dalam hal ini bagaimana industri fast fashion di Bangladesh? Industri garment di Bangladesh menyumbang hampir 83% dari pendapatan ekspor dan lebih dari 10% dari GDP. Industri ini mempekerjakan sekitar 4 juta penduduk yang didominasi oleh perempuan yang tersebar di lebih dari 4.500 pabrik. Banyak perusahaan fashion global yang high-end barat yang memproduksi pakaian di Bangladesh yang tergabung dalam 2 konsorsium besar, yakni konsorsium Eropa yang menaungi perusahaan fashion kelas dunia seperti Inditex, H&M, Tesco, dan sebagainya. Dan sedangkan konsorsium Amerika Serikat beranggotakan Walmart, JP, Disney, GC, Penny, dan masih banyak lainnya. Secara teknis hanya sekitar 3.200 pabrik yang terdaftar sebagai eksportir langsung. Artinya mereka yang terdaftar untuk memasuk label internasional secara langsung. Ironisnya, proses industrialisasi dan jumlah yang besar ini tidak didasari oleh perlindungan hak secara layak bagi para buruh garment. Bahkan buruh di Bangladesh masuk kategori penerimaan bayaran paling rendah di dunia. Hal ini kontradiksi dengan keuntungan yang diterima bagi para imperialis memiliki industri fashion kelas dunia. Mereka membeli pakaian jadi dari pemilik pabrik garment yang relatif murah dan kemudian pabrik memberikan upah kepada buruh dalam jumlah yang miris. Mengapa Bangladesh termasuk ke dalam negara periferi? World System menempatkan Bangladesh sebagai negara periferi yang dianggap sebagai ladang hijau, pekerja murah dari negara core. Pertumbuhan ekonomi yang dialami Bangladesh di tahun 80-an tidak dibarengi dengan peningkatan serupa di bidang perlindungan hak-hak tenaga kerja. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, tetapi tidak dengan upah yang rendah dan dengan kondisi yang berbahaya. Eksploitasi terhadap para pekerja terjadi dalam berbagai bentuk di Bangladesh, mulai dari upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang kejam, hingga pelecehan fisik dan verbal. Demikian penjelasan yang kami dapat sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami berikan dan kami sampaikan dapat menjadi pengetahuan baru bagi setiap yang menonton. Terima kasih.